Anda tahu kan, pelajaran terbaik itu sering kali datang dari tempat yang nggak kita duga-duga. Nah, kali ini kita bakal bedah sesuatu yang menarik. Sebuah manual pelatihan dari Indonesia. Kelihatannya sih spesifik ya, soal menangani keluhan donatur. Tapi percayalah, di dalamnya ada pelajaran universal tentang komunikasi dan kepercayaan yang bisa kita pakai di mana aja, bahkan dalam hidup kita sehari-hari. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar ya. Coba bayangin sebuah organisasi nirlaba atau amal. Menurut Anda, apa sih aset mereka yang paling berharga? Apakah uang yang mereka kumpulkan? Atau mungkin tim mereka yang hebat? Atau jangan-jangan program-program keren yang mereka jalankan? Jawabannya cuma satu kata. Kepercayaan. Betul, tanpa itu semuanya ambiar. Nggak ada yang bisa jalan. Kepercayaan itu fondasinya. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana cara kita nambal fondasi itu kalau udah mulai retak? Oke, sebelum kita lanjut, ada satu istilah yang perlu kita tahu. Materi yang kita bedah ini datang dari konteks pengelolaan zakat di Indonesia. Nah, di sana, donatur itu disebutnya muzaki. Jadi gampangnya gini, setiap kali saya sebut muzaki, anggap aja itu artinya donatur ya. Simpel kan? Oke, jadi apa yang terjadi kalau seorang donatur, seorang muzaki ini tiba-tiba punya pengalaman yang nggak enak. Terus dia komplain. Nah, ini dia nih, momen penentuannya. Disinilah semuanya dipertaruhkan. Poin kuncinya di sini adalah komplain itu bukan sekedar masalah yang harus diselesaikan. Bukan, ini adalah momen kritis dalam sebuah hubungan. Ibaratnya persimpangan jalan deh. Bisa jadi momen yang menghancurkan kepercayaan selamanya atau justru bisa bikin hubungan itu jadi jauh lebih kuat. Kuncinya, ya cara kita nanggepinnya. Dan tahu nggak, buat ngadepin momen-momen genting kayak gini, niat baik aja tuh nggak cukup. Sama sekali nggak cukup. Kita butuh yang namanya kerangka kerja. Butuh standar profesional. Nah, inilah yang bikin pendekatan dari manual ini keren banget. Kerangka kerjanya itu dibagi jadi 3 tahap yang sebenarnya simpel banget. Pertama, menyiapkan. Ini ibarat sedia payung sebelum hujan. Jadi sistemnya disiapin sebelum ada komplain. Kedua, melayani. Ini pas aksinya nih, saat kita berinteraksi langsung sama donatur buat nyelesain masalahnya. Dan yang ketiga, melaporkan. Ini bagian evaluasinya, jadi keluhannya dicatat dan dianalisis biar kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan ini bukan sekedar ide bagus di atas kertas loh. 3 elemen tadi, menyiapkan, melayani, dan melaporkan, itu beneran jadi tulang punggung standar kompetensi kerja resmi di Indonesia. Ini nunjukin kalau mereka nggak main-main soal menjaga kepercayaan. Oke, tadi kan gambaran besarnya ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih praktis. Dagingnya nih, gimana sih cara menyelesaikan komplain secara efektif, langkah demi langkah? Nah, ini dia panduan 6 langkahnya. Prosesnya ini jelas dan sistematis banget. Pertama, terima dulu keluhannya sesuai prosedur. Kedua, kumpulin semua info dan bukti yang dibutuhin. Terus, nah ini yang menarik. Langkah ketiga itu minta maaf sekaligus bilang terima kasih. Nanti kita bahas lebih dalam. Setelah itu, baru deh masalahnya ditindaklanjuti, kalau perlu dinaikkan ke pihak yang lebih berwenang, dan yang paling penting, hasilnya itu dikabarin lagi ke donaturnya. Jadi, nggak ada tuh yang namanya digantungin. Nah, tadi Anda sadar nggak ada yang unik banget di langkah nomor 3? Bukan cuma soal minta maaf. Manual ini secara spesifik bilang kita harus berterima kasih ke donatur atas keluhannya. Tunggu dulu, berterima kasih buat komplain? Nah, ini dia. Ini adalah perubahan pola pikir yang luar biasa kuat. Saya suka menyebutnya prinsip rasa syukur atau the gratitude principle. Gagasannya emang kedengeran agak aneh pada awalnya ya, tapi ini beneran ampuh. Kita menyambut keluhan justru dengan rasa terima kasih. Kalimat persisnya dari sumbernya itu begini, mengucapkan terima kasih atas keluhannya. Coba bayangin deh dampaknya. Ada orang datang, mungkin lagi marah, lagi kecewa. Respon pertama yang dia dapat bukan pembelaan diri, bukan bantahan, tapi ucapan terima kasih. Itu kan langsung mengubah dinamikanya ya. Jadi, ini intinya. Yuk, kita coba ubah cara pandang kita soal feedback negatif. Anggap aja gini, sebuah keluhan itu adalah sebuah hadiah. Loh, kok bisa hadiah? Gini, coba pikirin. Pertama, komplain itu nunjukin blind spot kita, sisi-sisi yang kita sendiri nggak bisa lihat. Kedua, itu tandanya mereka masih peduli. Orang yang udah nggak peduli mah, ya udah dia pergi aja diam-diam. Dan yang ketiga,
Ini tuh kesempatan gratis buat kita jadi lebih baik. Ibaratnya mereka ngasih kita peta gratis buat perbaikan. Oke, sekarang kita coba tarik pelajaran ini keluar dari konteks donatur ya. Gimana caranya ini bisa berlaku buat kita semua di bidang apapun. Lihat deh perbedaannya. Kalau nggak pakai sistem, komplain itu jadi chaos, berantakan, bikin frustrasi, dan ujung-ujungnya ngerusak kepercayaan. Tapi kalau kita punya sistem, yang ada malah kejelasan, solusi, dan hasil akhirnya hubungan yang justru jadi makin kuat. Jadi, kesimpulannya gini, nggak peduli kita berhadapan sama donatur, pelanggan, atau klien, prinsip-prinsip dasarnya itu sama. Rasa hormat, punya struktur yang jelas, dan yang tadi itu rasa syukur. Kerangka kerja kayak gini punya kekuatan buat mengubah potensi konflik, jadi momen buat mempererat hubungan. Saya mau tutup pembahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba bayangkan, gimana jadinya organisasi Anda, tim Anda, atau bahkan hubungan personal Anda kalau setiap keluhan nggak lagi kita lihat sebagai serangan, tapi kita lihat sebagai sebuah kesempatan, sebuah hadiah yang dikasih cuma-cuma buat bikin kita jadi lebih baik lagi.